Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi trauma kepala dan dada. Untuk trauma kepala ini adalah cedera pada otak dan jaringan di sekitarnya akibat energi eksternal, seperti tabrakan ataupun kecelakaan. Untuk tingkat keparahannya bisa bervariasi dari yang ringan seperti gegar otak hingga yang berat seperti perdarahan otak. Cedera ini bisa terjadi akibat benturan langsung, pergerakan kepala yang tiba-tiba seperti pada kecelakaan, ataupun akibat benda tajam yang menembus kepala. Sedangkan untuk trauma dada ini adalah cedera yang mempengaruhi organ di dalam rongga dada, termasuk paru-paru, jantung, dan pembuluh darah, yang dimana cedera ini bisa disebabkan oleh benturan langsung, atau trauma tumpul seperti kecelakaan mobil, atau bisa juga karena cedera tembus, seperti luka akibat benda tajam atau peluru. Akibatnya, pasien bisa mengalami gangguan pernapasan atau sirkulasi yang nantinya mengancam nyawa. Baik, sekarang kita bahas mengenai etiologi dari trauma kepala dan trauma dada. Ada beberapa penyebab utama dari trauma kepala. Yang paling sering adalah kecelakaan lalu lintas, baik akibat benturan langsung atau ejeksi dari kendaraan. Jatuh dari ketinggian juga sering menyebabkan cedera kepala, terutama pada anak-anak yang masih aktif bermain atau lansia yang mengalami gangguan keseimbangan. Selain itu, kekerasan fisik dan cedera saat berolahraga juga bisa menjadi faktor penyebabnya. Nah, adapun untuk penyebab utama trauma dada, mirip dengan trauma kepala, tetapi lebih beresiko menyebabkan gangguan pernapasan dan juga sirkulasi. Biasanya, kecelakaan kendaraan bermotor seringkali menyebabkan cedera dada karena benturan keras dengan setir atau dashboard, ataupun bisa juga jatuh dari ketinggian, bisa menyebabkan tulang rusuk patah dan melukai paru-paru. Bisa juga serangan fisik seperti pukulan kuat atau tusukan benda tajam yang dimana bisa langsung melukai jantung atau paru-paru. Baik, sekarang mari kita bahas mengenai patofisiologi. Patofisiologi pada trauma kepala yaitu saat kepala mengalami benturan keras, otak bisa membengkak dan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Dan jika ada pendarahan, darah bisa menumpuk di otak dan menekan otak, yang nantinya akan menyebabkan gejala seperti pusing, muntah, hingga kehilangan kesadaran. Selain itu, tekanan yang terlalu tinggi dapat menghambat aliran darah ke otak atau iskemia otak, dan akan memicu reaksi inflamasi yang semakin memperburuk kondisi pasien. Sedangkan pada trauma dada bisa menyebabkan berbagai kondisi berbahaya, seperti pneumotoraks, terjadi ketika udara masuk ke rongga pleura dan menyebabkan kolaps paru-paru. Dan jika yang masuk adalah darah, maka disebut hemotoraks, yang juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Selain itu, kontusio jantung bisa terjadi jika ada benturan keras yang menyebabkan jantung mengalami cedera internal. Salah satu kondisi paling berbahaya adalah tension pneumotoraks, di mana udara terus masuk ke dalam rongga dada dan menekan jantung serta pembuluh darah besar, yang nantinya akan menghambat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Baik, di sini ada farmakologi. Dalam penanganan trauma kepala, obat yang sering digunakan adalah mannitol dan selin hipertonik. Keduanya berfungsi untuk menurunkan tekanan intrakranial. Mannitol bekerja dengan menarik cairan keluar dari otak melalui efek diuresis, tetapi efeknya seringkali tidak bertahan lama. Selin hipertonik lebih unggul dalam durasi efek yang lebih panjang. Selain itu, antikoagulan dan antiplatelet digunakan dengan sangat berhati-hati karena berisiko pendarahan. Dan ada benzodiazepin bisa digunakan untuk mengurangi kecemasan atau kejang, tetapi harus diawasi dengan ketat karena menekan sistem pernapasan. Dalam trauma dada, penanganan nyeri sangat penting dan opioid sering digunakan, tetapi harus berhati-hati karena bisa menekan pernapasan untuk nyeri ringan. NSAID bisa digunakan sebagai alternatif pada pasien yang mengalami shock karena kehilangan darah. Ada vasopresor dapat diberikan untuk mempertahankan tekanan darah. Ada tranexamic acid juga dapat diberikan untuk membantu
menghentikan pendarahan terutama pada pasien dengan hemotoraks. Untuk tanda gejalanya, gejala trauma kepala bisa bervariasi mulai dari yang ringan seperti sakit kepala dan pusing hingga yang berat seperti kehilangan kesadaran dan pupil yang tidak simetris. Jika pasien memiliki GCS di bawah 8 atau mengalami pendarahan dari telinga, ini menandakan kondisi yang sangat serius dan harus segera ditangani. Untuk gejala utama trauma dada adalah nyeri saat bernapas, sesak napas, dan pernapasan cepat atau tachypnea. Jika terjadi pneumotoraks, pasien bisa mengalami kesulitan bernapas. Sementara hemotoraks menyebabkan tekanan darah turun akibat kehilangan darah rongga dada. Jika ada distensi pena leher, ini bisa menjadi tanda pneumotoraks tekanan tinggi yang memerlukan tindakan segera. Dalam penata laksanaan, untuk menangani trauma kepala, prioritas utama adalah menjaga jalan napas, mengontrol tekanan intrakranial, dan melakukan image CT scan atau MRI untuk menentukan tingkat keparahan cedera. Jika ditemukan hematoma yang signifikan, tindakan bedah mungkin diperlukan. Monitoring ketat terhadap GCS juga penting untuk menilai perkembangan kondisi pasien. Untuk trauma dada sering kali memerlukan tindakan cepat, terutama jika terjadi pneumotoraks atau hematoraks. Selang dada harus segera dipasang untuk mengeluarkan udara atau darah dari rongga pleura. Jika pendarahan tidak berhenti, dengan metode konservatif toraktomi darurat mungkin diperlukan. Selain itu, kontrol nyeri yang sangat penting untuk memastikan pasien bisa bernapas dengan baik dan mengurangi resiko komplikasi seperti pneumonia. Untuk pengkajian trauma kepala, yaitu lakukan anamnesa seperti identitas yang meliputi nama, jenis kelamin, usia, alamat, agama, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, nomor register, dan tanggal masuk rumah sakit. Lalu riwayat kesehatan, diantaranya itu waktu kejadian, penyebab trauma, posisi saat kejadian, status kesadaran saat kejadian, serta pertolongan pertama segera setelah kejadian. Untuk pemeriksaan fisik trauma kepala, lakukan B1 atau breathing, yang kedua yaitu B2 atau blood, yang ketiga yaitu B3 brain, yang keempat yaitu B4 atau bladder, yang kelima yaitu bowel, yang keenam yaitu bone. Kajian trauma dada, yang pertama dilakukan pengkajian primer, diantaranya itu yaitu airway, trauma laring dapat bersamaan dengan trauma toraks walaupun gejala klinis yang ada kadang tidak jelas. Sumbatan airway karena trauma laring merupakan cedera laring yang mengancam nyawa. Trauma pada dada bagian atas juga dapat menyebabkan dislokasi ke area posterior atau fraktur, dislokasi dari sendi sternoclavicular. Dan yang kedua yaitu breathing. Dada dan leher penderita harus terbuka selama dilakukan penilaian breathing dan vena-vena leher. Pergerakan pernapasan serta kualitas pernapasan dinilai dengan diobservasi, palpasi, serta didengarkan. Yang ketiga yaitu circulation, denyut nadi penderita harus dinilai kualitas, frekuensi, serta kelenturannya. Tekanan darah dan tekanan nadi harus diukur, dan sirkulasi perifer dinilai melalui inspeksi dan palpasi kulit untuk warna dan temperatur. Nah, untuk circulation ini, penderita trauma toraks di daerah sternum yang menunjukkan adanya dysrhythmia harus dicurigai adanya trauma miokard. Nah, kita juga bisa melakukan pemeriksaan open pneumotoraks. Usaha pertama jika open pneumotoraks adalah penutup lubang pada dinding dada ini sehingga open pneumotoraks menjadi closed pneumotoraks atau tertutup. Nah, dengan demikian maka yang harus dilakukan yaitu menutup dengan kasat 3 sisi
kasa ditutup dengan plester pada 3 sisinya, sedangkan pada sisi yang atas dibiarkan terbuka, atau kasa harus dilapisi zalf atau sofratul pada sisi dalamnya supaya kedap udara. Nah, yang kedua yaitu menutup dengan kasa kedap udara. Apabila dilakukan cara ini, maka harus sering dievaluasi paru. Apabila ternyata timbul pada tension pneumotoraks, maka kasa harus dibuka. Yang ketiga, pada luka yang besar dapat dipakai plastik infus yang digunting sesuai ukuran. Yang kedua yaitu tension pneumotoraks. Penata laksanaan tension pneumotoraks adalah dengan dekompresi needle thoracocentesis, yakni menusuk dengan jarum besar pada ruang interkostal 2 pada garis midclavicularis. Terapi definitif dengan pemasangan selang dada atau chest tube pada sela iga kelima, garis aksilaris dan misa aksilaris. Yang ketiga, hematoraks masif. Jika klien mengalami hematotoraks masif, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan operatif. Yang keempat yaitu flail chest. Terapi awal meliputi pemberian oksigen yang adekuat, pemberian analgesik untuk mengurangi nyeri, resusitasi cairan, serta nafas berat akibat kerusakan parenkim paru mungkin harus dilakukan ventilasi tambahan. Lalu tamponet jantung, pemasangan CVF dan USG abdomen dapat dilakukan pada penderita tamponet jantung, tetapi tidak boleh menghambat untuk dilakukan resusitasi. Yang kedua yaitu dilakukan pengkajian sekunder pada trauma dada. Untuk pengkajian pasien dengan trauma toraks meliputi yang pertama itu aktivitas istirahat seperti gejala dyspne dengan aktivitas ataupun istirahat. Yang kedua, sirkulasinya kita lihat tanda apakah mengalami takikardi, disritmia, irama jantung galops, nadi apikal berpindah, serta tanda Homan, tekanan darah, hipotensi, hipertensi. Lalu yang ketiga, integritas ego, seperti tanda atau ketakutan yang gelisah, makanan serta cairan. Kita lihat tandanya yaitu adanya pemasangan IV, vena sentral atau infus tekanan. Yang selanjutnya yaitu nyeri atau ketidaknyamanan, seperti gejala. Kita lihat apakah terjadi nyeri unilateral, timbul tiba-tiba selama batuk atau regangan tajam, dan nyeri menusuk-nusuk yang diperberat oleh nafas dalam. Kemungkinan menyebar ke leher, bahu, serta abdomen. Tandanya yaitu berhati-hati pada area yang sakit, perilaku distraksi, mengkerutkan wajah. Lalu keamanan gejala, adanya trauma dada atau radiasi kemoterapi untuk keganasan penyuluhan atau pembelajaran. Lalu setelah itu gejala, riwayat faktor risiko keluarga, TBC, kanker, adanya bedah intratorakal atau biopsi paru. Nah, untuk pemeriksaan fisik satu sistem pernapasan, yang pertama yaitu sesak nafas, nyeri batuk-batuk, terdapat retraksi klavikula atau dada, pengembangan paru tidak simetris, fremitus menurun dibandingkan dengan sisi yang lain. Pada perkusi ditemukan adanya suara sonor atau hipersonor atau timpani. Lalu pada auskultasi suara nafas menurun. Untuk sistem kardiovaskulernya terlihat nyeri dada meningkat karena pernapasan dan batuk. Terjadi takikardia lemah, pucat, HB turun atau normal, serta hipotensi. Untuk sistem persyarapan tidak ada kelainan. Pada sistem perkemihan tidak ada kelainan juga. Untuk sistem pencernaan tidak ada kelainan juga. Untuk sistem muskuloskeletal di integumen kemampuan sendi terbatas, ada luka bekas tusukan benda tajam, terdapat kelemahan, serta kulit pucat, sianosis berkeringat atau adanya kripitasi subkutan. Lalu di sistem endokrin terjadi peningkatan metabolisme, lalu dan kelemahan. Sistem sosial atau interaksi tidak ada hambatan, dan untuk spiritualnya ansietas,
apakah terjadi ansietas, gelisah, bingung, atau pingsan. Diagnosa keperawatan yang diambil pada trauma kepala yaitu 3 diagnosa. Yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis dengan trauma kepala. Yang kedua yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis stres. Yang ketiga yaitu resiko perfusi jaringan cerebral tidak efektif berhubungan dengan trauma kepala. Untuk diagnosa keperawatan trauma dada yang diambil yaitu gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan hipoksia, tidak adekuatnya pengangkutan oksigen ke jaringan. Nah, untuk diagnosa keperawatan trauma dada yang kedua yaitu ketidakefektifan pola pernapasan berhubungan dengan ekspansi paru yang tidak maksimal karena trauma hipoventilasi. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan peningkatan sekresi sekret dan penurunan batuk sekunder akibat nyeri dan keletihan. Untuk diagnosa yang keempat, perubahan kenyamanan nyeri berhubungan dengan trauma jaringan dan refleks spasme otosekunder. Dan yang terakhir, diagnosa keperawatan trauma dada yaitu risiko terjadinya shock hipovolemia berhubungan dengan perdarahan yang berlebihan, pindahnya cairan intravaskuler ke ekstravaskuler. Trauma kepala, diagnosa keperawatannya yaitu pola nafas tidak efektif yang berhubungan dengan gangguan neurologis dengan trauma kepala. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam pola nafas tidak efektif membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, tingkat kesadaran meningkat, lalu reaksi pupil meningkat, sakit kepala meningkat, tekanan darah sistolik membaik, frekuensi nadi membaik, serta pola nafas membaik. Untuk intervensinya yaitu yang pertama, manajemen jalan nafas. Untuk observasi yaitu memonitor pola nafas seperti frekuensi, kedalaman, usaha nafas. Dan yang selanjutnya yaitu monitor bunyi nafas. Yang ketiga yaitu monitor sputum seperti jumlah, warna, serta aroma. Yang selanjutnya yaitu melakukan terapeutik. Pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head lift dan chain lift. Posisikan semi Fowler dan Fowler, berikan oksigen jika perlu. Lalu lakukan edukasi. Anjurkan kepada untuk pasien yaitu asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi. Lalu lakukan kolaborasi seperti pemberian bronkodilator, ekspektoran mukolitik jika diperlukan. Nah, untuk intervensi yang selanjutnya yaitu pemantauan neurologis. Lakukan observasi seperti monitor ukuran, bentuk, kesimetrisan, dan reaktivitas pupil. Yang kedua, monitor tingkat kesadaran serta monitor tingkat orientasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu monitor ingatan terakhir, rentang perhatian, memori masa lalu, serta mood dan perilaku. Lalu untuk intervensi yang kedua ini dilakukan juga terapeutik seperti tingkatkan frekuensi pemantauan neurologis jika perlu hingga aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Yang selanjutnya atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien. Lalu dokumentasikan hasil pemantauan serta edukasi dan jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan. Intervensi keperawatan pada trauma dada. Untuk diagnosa yang pertama, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan hipoksia, tidak adekuatnya pengangkutan oksigen ke jaringan. Intervensi yang dilakukannya yaitu kaji faktor situasi atau keadaan penyebab dari individu atau penyebab penurunan perfusi jaringan. Yang kedua, monitor BCS dan mencatatnya, lalu monitor keadaan umum pasien, berikan oksigen tambahan sesuai dengan indikasi kolaborasi pengawasan hasil pemeriksaan laboratorium. Berikan sel darah merah lengkap atau patch produk darah sesuai indikasi. Untuk diagnosa trauma dada yang kedua yaitu ketidakefektifan pola pernapasan berhubungan dengan ekspansi paru yang tidak maksimal karena trauma hipoventilasi. Nah, intervensi yang diberikannya yaitu berikan posisi yang nyaman, biasanya dengan peninggian kepala tempat tidur, balik ke sisi yang sakit,
dorong klien untuk duduk sebanyak mungkin. Lalu observasi fungsi pernapasan, catat frekuensi pernapasan, dyspnea atau perubahan tanda-tanda vital. Selanjutnya yaitu jelaskan pada klien bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan. Lalu pertahankan perilaku tenang, bantu pasien untuk kontrol diri dengan menggunakan pernapasan lebih lambat dan dalam. Selanjutnya yaitu perhatikan alat bulau dryness berfungsi baik, cek setiap 1-2 jam. Untuk intervensi diagnosa keperawatan pada DX yang ketiga, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan peningkatan sekresi sekret dan penurunan batuk sekunder akibat nyeri dan keletihan. Intervensinya yaitu jelaskan klien tentang kegunaan batuk yang efektif dan mengapa terdapat penumpukan pernapasan sekret di saluran. Ajarkan klien tentang metode yang tepat untuk mengontrol batuk. Lalu auskultasi paru sebelum dan sesudah klien batuk. Dorong atau berikan perawatan mulut yang baik setelah batuk kolaborasi. Lalu setelah itu dengan tim kolaborasi dengan tim kesehatan lain pemberian antibiotika ekspektoran. Nah, untuk DX yang keempat, intervensinya DX yang keempat itu perubahan kenyamanan nyeri berhubungan dengan kelemahan jaringan dan refleks spasme otosekunder. Untuk intervensinya lakukan dengan menjelaskan dan bantu klien dengan tindakan pereda nyeri non farmakologi dan non invasif. Berikan kesempatan waktu istirahat bila terasa nyeri dan berikan posisi yang nyaman. Misalnya waktu tidur, belakangnya dipasang bantal kecil. Nah, untuk tingkat pengetahuan tentang sebab nyeri dan menghubungkan berapa lama nyeri akan berlangsung. Lalu kolaborasi dengan dokter pemberian analgetik, observasi tingkat nyeri dan respon motorik klien 30 menit setelah pemberian obat analgetik untuk mengkaji efektivitasnya. Untuk diagnosa keperawatan yang kelima yaitu resiko terjadinya shock hipovolemia berhubungan dengan perdarahan yang berlebihan, pindahnya cairan intravaskuler ke ekstravaskuler. Nah, untuk intervensinya yaitu observasi vital sign setiap 3 jam atau lebih. Jelaskan pada pasien dan keluarga tanda-tanda perdarahan dan segera laporkan jika terjadi perdarahan. Kolaborasi pemberian cairan intravena, lalu kolaborasi pemberian HB serta CFP. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai luka bakar. Luka bakar sendiri merupakan masalah kegawat daruratan yang dimana saja dan kapan saja dapat terjadi. Apa sih itu luka bakar? Nah, luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan dan kehilangan jaringan tubuh yang disebabkan kontak dengan sumber suhu yang sangat tinggi seperti kobaran api, jelatan api ke tubuh, benda panas atau terkena air panas ataupun bisa terkena serangan listrik. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etiologi luka bakar, yang dimana etiologi luka bakar ini memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah luka bakar api atau disebut juga flame burn, yang dimana penyebab utamanya itu adalah api. Nah, biasanya penyebab umum luka bakar oleh api ini melibatkan penyalahgunaan, ya seperti bahan bakar cairan yang mudah terbakar ataupun kecelakaan mobil. Nah, untuk yang kedua ada luka bakar akibat cairan panas atau disebut juga dengan scalp burn. Untuk luka bakar jenis ini biasanya lebih banyak dialami oleh anak-anak yang dimana usianya di bawah 4 tahun. Dikarenakan anak-anak seringkali terluka karena menarik wadah berisi cairan panas ataupun minuman panas, yang dimana sementara orang dewasa seringkali terluka karena penanganan yang tidak benar. Nah, lalu ada juga luka bakar kontak atau contact burn, yang dimana akibatnya itu dikarenakan benda panas
yang penyebab umumnya itu adalah cedera. Biasanya orang dewasa dapat terluka akibat motor yang panas, terkena knalpot panas, ataupun benda-benda panas lainnya. Lalu selanjutnya ada pun luka bakar yang terkait dengan pekerjaan, yang dimana cedera luka bakar yang terkait dengan pekerjaan menyumbang sekitar 20-25% dari semua luka bakar serius. Biasanya terjadi di sekitar restoran. Lalu selanjutnya ada luka bakar bahan kimia atau chemical burn, yang dimana luka bakar ini disebabkan oleh bahan kimia asam, alkali, ataupun pelarut organik. Sebagian besar cedera ini terjadi di tempat kerja atau di rumah dengan asam dan basa menjadi penyebab utama luka bakar kimia. Lalu selanjutnya ada luka bakar listrik, yang dimana cedera listrik disebabkan oleh arus listrik dapat terjadi di berbagai tempat seperti rumah, lahan pertanian, atau lahan-lahan besar lainnya, atau di tempat pekerjaan lainnya yang beresiko tinggi tersambar arus listrik. Lalu ada luka bakar akibat sambaran petir. Pun luka bakar akibat kembang api. Lalu ada luka bakar yang disengaja. Nah, luka bakar yang disengaja dapat disebabkan oleh diri sendiri atau oleh orang lain. Alasannya dapat bervariasi, yaitu termasuk konflik antar individu, tekanan sosial, dan masalah psikologis. Tingkat kematian akibat luka bakar yang disengaja relatif tinggi dan sering kali terkait dan upaya bunuh diri atau mutilasi diri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi luka bakar. Nah, untuk jenis luka bakar masing-masing memiliki patofisiologi khasnya sendiri, yang dimana melibatkan perubahan pada tingkat seluler, molekuler, dan juga jaringan. Untuk patofisiologi luka bakar sendiri itu memiliki 4 macam. Nah, yang pertama adalah luka bakar listrik. Nah, luka bakar listrik terjadi karena adanya arus listrik melalui tubuh, lalu resistensi jaringan, durasi kontak, dan besar arus listrik berperan dalam kerusakan yang dihasilkan. Cedera listrik sendiri ini memengaruhi berbagai jaringan, termasuk tulang, kulit, lemak, saraf, otot, darah, dan juga cairan di dalam tubuh. Selain itu, luka bakar listrik dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit dan kerusakan pada jaringan dalam seperti otot dan juga saraf. Lalu yang kedua ada luka bakar petir atau lightning burns, yang dimana luka bakar ini disebabkan oleh tegangan yang sangat tinggi dan arus yang sangat kuat, atau disebut juga petir. Nah, yang kedua ada luka bakar petir atau lightning burn, yang dimana luka bakar ini terdapat beberapa pola cedera yang dapat terjadi, mulai dari luka bakar langsung oleh petir hingga luka bakar oleh objek yang disambar petir. Efek dari luka bakar petir sendiri ini dapat merusak kulit dan juga jaringan subkutan di tempat petir melewati tubuh, dan juga bisa terjadi luka bakar, atau bisa juga kehilangan kulit yang lebih dalam. Selain itu, luka bakar petir juga dapat memengaruhi organ lain seperti telinga, mata, dan juga jantung. Nah, yang ketiga ada luka bakar atau chemical burn, yang dimana luka bakar ini disebabkan oleh paparan bahan kimia seperti asam, alkali, ataupun pelarut organik. Patofisiologi luka bakar kimia melibatkan perubahan pada tingkat molekuler di dalam sel-sel kulit dan juga jaringan yang terkena. Nah, untuk yang terakhir ada pun trauma inhalasi atau inhalation injury, yang dimana trauma inhalasi ini adalah konsekuensi dari menghirup asap, gas beracun, atau partikel berbahaya. Luka bakar paru-paru dan trakea dapat terjadi akibat inhalasi asap atau bahan kimia yang merusak jaringan pernafasan. Ini dapat mengakibatkan perubahan dalam fungsi pernafasan. Daftar obat atau farmakologi. Yang pertama ini ada keterolax, klasifikasi atau golongan obat, terapi obat antiinflamasi, dosis umumnya 30 mg atau mililiter.
Cara pemberian obatnya ini diberikan melalui intravena. Mekanisme kerja obat dengan cara menghambat kerja enzim siklooksigenasi atau COX, di mana enzim ini berfungsi dalam membantu pembentukan prostaglandin saat terjadi luka dan menyebabkan rasa sakit serta peradangan. Dan fungsi obat ketorolak meredam gejala sakit atau nyeri tingkat ringan sampai berat yang dialami pasien. Ketorolak ini merupakan golongan NSAID non-steroid inflammation drugs dengan penata laksanaan nyeri sedang hingga berat. Kontraindikasi hipersensitivitas terdapat ketorolak, riwayat pendarahan gastrointestinal, dan pendarahan cerebrovaskuler aktif. Efek samping obat ini yaitu pusing, mual, sakit kepala, iritasi lambung, dan perforasi atau pendarahan pada saluran cerna. Kemudian yang kedua ada ranitidin. Klasifikasi obat ranitidin antagonis reseptor histamin H2. Dosis umum intermittent bolus 50 mg atau 2 ml tiap 6-8 jam. Cara pemberian obatnya ini diberikan melalui intravena. Mekanisme kerja obat dan fungsi obat ranitidin ini untuk menghambat produksi asam lambung yang berlebih hingga gejala tersebut dapat mereda, dan fungsi obat ranitidin mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh berlebih produksi asam lambung seperti sakit mah dan tukak lambung. Alasan pemberian obat ranitidin untuk mencegah gangguan lambung, sebab sebagian besar obat pereda nyeri memiliki efek samping ke lambung. Kontraindikasi ranitidin dikontraindikasikan pada pasien riwayat hipersensitif terhadap ranitidin. Efek samping dari obat ranitidin ini yaitu sakit kepala, sembelit, diare, mual, muntah, dan sakit perut. Kemudian yang ketiga ada ketriakson. Klasifikasi ketriakson adalah antibiotik beta-laktam dari golongan cefalosporin generasi ketiga yang memiliki efek nakterisidal. Dosis umum untuk dewasa itu 1000 sampai 2000 mg per hari pada infeksi yang berat. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 4000 mg 1 sampai 2 kali sehari. Cara pemberian obat diberikan melalui intravena. Mekanisme kerja obat dan fungsi obat ketriakson untuk membunuh bakteri dengan menginhibisi sintesis dinding sel bakteri, dan fungsi obat ketriakson membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi di dalam tubuh. Alasan pemberian obat ketriakson ini untuk mencegah terjadi infeksi yang lebih berat atau diperkirakan akan muncul. Kontraindikasi dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini atau golongan cefalosporin lainnya. Efek samping obat ini yaitu sakit perut, mual dan muntah, diare, pusing atau sakit kepala, mengantuk, bengkak, dan iritasi pada area kulit yang disuntik dan berkeringat lebih. Kemudian ada tanda dan gejala luka bakar. Yang pertama, luka bakar superficial atau epidermal. Yang pertama itu ciri-cirinya kemerahan pada kulit, kemudian nyeri ringan dan tidak ada lepuh. Yang kedua ada luka bakar dermal superficial, kemerahan yang lebih dalam, kemudian nyeri parah dan pembentukan lepuh atau blister. Kemudian yang ketiga itu ada luka bakar middermal. Ciri-cirinya itu kerusakan plexus dermal, kemudian trombosis kapiler, pembengkakan dan pembentukan lepuh. Yang keempat itu ada luka bakar dalam, kerusakan seluruh ketebalan kulit, proses penyembuhan yang lebih lambat, dan pembentukan jaringan parut yang nyata gitu. Kemudian ada gejala umum luka bakar. Yang pertama itu ada nyeri, ada kemerahan. Kemudian ada gejala umum luka bakar. Yang pertama itu ada nyeri, ada kemerahan, ada pembengkakan, ada lepuh, kemudian kerusakan pada jaringan di bawah kulit. Selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan luka bakar dilakukan berdasarkan pada derajat keparahan, luas, serta lokasi luka bakarnya. Pada luka bakar, diperiksa apakah terjadi luka bakar ringan, sedang, atau berat. Jika terjadi luka bakar berat, evaluasi pemberian tata laksana awal harus secara simultan dengan mengikuti prinsip Advanced Pediatric Life Support dengan pendekatan airway breathing, circulation, disability, and exposure atau ABCDE. Waspadaan terhadap cedera lain selain luka bakar. Jika diperlukan, segera dilakukan intubasi endotrakeal, pemasangan infus untuk mempertahankan volume sirkulasi. Nah, untuk pengkajian pada pasien luka bakar,
kita harus melakukan survei primer menggunakan prinsip ABCDE, yaitu yang pertama airway atau jalan napas harus diperiksa untuk memastikan jalan napas tidak terhambat, terutama jika ada trauma inhalasi. Yang kedua yaitu breathing atau pernapasan harus diperiksa juga untuk melihat apakah ada atau tidaknya gangguan pernapasan. Yang ketiga yaitu circulation atau sirkulasi, ini juga harus dipantau untuk mendeteksi kemungkinan shock hipovolemik akibat kehilangan cairan. Yang keempat ada disability atau disabilitas. Ini juga bisa dievaluasi menggunakan skala GCS untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien. Dan yang terakhir yaitu exposure. Ini dilakukan untuk menilai luas dan kedalaman luka bakar. Nah, setelah survei primer, kita masuk ke pengkajian sekunder, yaitu anamnesis. Anamnesis ini dilakukan untuk mengetahui penyebab luka bakar dan waktu kejadian. Lalu juga ada pemeriksaan fisik meliputi penilaian warna kulit, lepuhan, kedalaman luka, serta tanda-tanda shock. Pasien dengan luka bakar juga luas beresiko tinggi mengalami shock hipovolemik karena kehilangan cairan yang signifikan. Nah, adapun beberapa diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan pada pasien luka bakar, antara lain adalah gangguan integritas kulit akibat kerusakan jaringan, nyeri akut karena proses inflamasi, serta defisit cairan akibat kehilangan plasma dari luka bakar. Dan jika ada trauma inhalasi, pasien juga bisa mengalami gangguan pola pernapasan. Selain itu, pasien luka bakar rentan terhadap infeksi, karena kulit yang terbakar tidak lagi dapat melindungi tubuh dari mikroorganisme. Penanganan luka bakar harus dimulai dengan memastikan jalan napas tetap terbuka. Jika ada tanda-tanda trauma inhalasi, intubasi mungkin terjadi untuk mencegah obstruksi pada jalan napas. Ada juga pemberian oksigen, juga penting untuk menghindari hipoksia. Selain itu, pasien luka bakar juga sering mengalami kehilangan cairan yang masif, sehingga resusitasi cairan dengan Ringer Lactate harus segera dilakukan sesuai formula Parkland. Lalu ada nyeri. Nah, nyeri ini adalah salah satu masalah utama pada pasien dengan luka bakar, sehingga kita harus memberikan analgesik yang sesuai baik opioid maupun NSAID. Selain itu, pencegahan infeksi juga sangat penting karena luka bakar ini membuka jalan bagi mikroorganisme untuk masuk ke dalam tubuh kita, dan perawatan luka dengan teknik steril dan pemberian antibiotik sesuai indikasi dapat membantu mengurangi resiko infeksi tersebut. Nah, setelah intervensi dilakukan, kita harus menjaga kondisi pasien secara ketat, seperti tanda-tanda vital dan juga kondisi luka dievaluasi setiap terutama dalam 24-48 jam pertama. Produksi urin juga perlu kita perhatikan untuk mengetahui apakah resusitasi cairan sudah mencukupi atau belum. Lalu selain itu juga pasien dan keluarga harus kita berikan edukasi tentang cara merawat luka bakar dan mencegah komplikasinya.